Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, anak-anak yang terkasih di dalam Kristus. Kondisi atau keadaan kota Yerusalem zaman dulu-dulu di masa para nabi sampai zaman Yesus, dan saya percaya sampai hari ini juga, kondisinya tidak pernah bebas dan lepas dari kedurhakaan dan dosa. Biarpun dia itu kota suci, selalu saja ada dosa dan kedurhakaan yang dilakukan oleh warga kota itu. Maka di zaman para nabi, kita dengar sentilannya di bacaan pertama. Di tengah dosa dan kedurhakaan warga kota Yerusalem itu, datanglah utusan Tuhan, Yesaya bin Amos, yang mengingatkan umatnya bahwa kalian harus menghadapi keadaan hidup yang penuh dengan tantangan. Ada dosa dan kedurhakaan yang selalu ada di dalam hidupmu, tetapi kamu harus berjalan naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub. Nabi itu sedang mengatakan, apapun kondisi hidupmu, ada banyak dosa dan kedurhakaan, tetapi sekaligus di dalamnya ada pengharapan. Nabi sedang bersaksi, sedang memberitahu bahwa ada pengharapan. Berjuanglah terus menghadapi kondisi hidupmu. Tuhan akan menghantarmu pada pengharapan bahwa akan datang seorang pembebas. Akan datang seseorang yang akan membebaskan umatnya dari pelbagai dosa dan kedurhakaannya. Itu awal mula kita merayakan Advent. Hari ini lilin pertama namanya nubuat para nabi. Lilin itu harus memberitahu, menyadarkan kita, membuat kita ingat lagi bahwa ribuan tahun lalu sebelum Yesus datang, Tuhan sudah sayang sama kita. Karena itu dia utus nabi-nabinya untuk memberitahu, hidupmu penuh dengan dosa dan kesalahan, tetapi akan datang seseorang yang merupakan pembebas. Dialah juru selamat. Maka dalam bacaan pertama tadi, umat diajak mari berduyun-duyun datang ke kota Tuhan, ke rumah Allah Yakub. Tersedia bagimu tempat yang aman, penuh pembebasan dari dosa. Asal kamu menyadari di sekitarmu, di depanmu, di belakangmu ada banyak dosa dan kedurhakaan. Kamu hati-hati. Dan saudara-saudari, di zaman Yesus keadaan itu belum berubah. Yesus sendiri juga mengingatkan para murid, kamu tidak tahu kapan anak manusia datang, padahal dia dirinya itu anak manusia, sudah ada. Tetapi umat manusia suka hidup terlena. Biarpun sudah diberitahu nabi dahulu kala dan nabi sekarang juga, akan datang anak manusia, tetapi didahului dengan hal-hal yang menakutkan dan sangat menantang. Akan ada gempa bumi, akan ada bahaya banjir dan macam-macam yang akan mendahuluinya. Tapi orang berpikir, mungkin itu ada tapi belum sekarang ini. Lalu orang hidup terlena, tidur pulas. Dan dalam keadaan tidur pulas tidak sadar perilakunya itu sedang merusakkan atau membangun. Maka Yesus mengatakan berjaga-jaga, hati-hati jangan sampai engkau jatuh di dalam keadaan pesta pora dan kemabukan, jatuh di dalam hawa nafsu dan dosa. Karena Yesus pasti tahu
Banyak orang termasuk umatnya berpikir mungkin ada keadaan macam begitu yang nanti akan datang menimpa manusia, tapi belum, masih lama. Dan tiba-tiba datang keadaan yang sedang dulu-dulu di zaman Yesus dan di zaman ini sudah dikatakan, hati-hati, jangan terlalu banyak dosa terhadap Tuhan, dosa terhadap alam, dosa terhadap sesama manusia. Kita tahu saat ini banyak orang sedang berduka, meneteskan air mata karena anggota keluarga hanyut di bawah banjir di Padang, di Sibolga dan di Medan. Banyak yang luka. Mungkin saat ini banyak dari kita mempersalahkan Tuhan. Tuhan sudah bicara lama melalui nabi-nabinya, hati-hati dan berjaga-jaga. Jangan tidur terlalu pulas, sehingga kita tahu perilaku kita ini membangun atau merusak. Saya bayangkan sepintas saya nonton video tentang banjir di Sibolga, di Padang, dan di Medan, saya langsung bayangkan Papua. Kenapa? Hutan di Papua juga sudah lama gundul. Karena banyak orang cari duit dengan membabat hutan sesuka hatinya. Papua belum dapat giliran, sekarang Sumatera dapat giliran, Kalimantan akan dapat giliran juga. Tuhan sudah ingatkan itu. Kalau kita tidur terlalu pulas, kita tidak tahu cara kita mendapatkan nafkah ini. Kita lewat jalur, saudari, dalam misa kudus ini kita mendoakan mereka yang meninggal. Saudari, dalam misa kudus ini kita mendoakan mereka yang meninggal. Semoga Tuhan menerima mereka, mengampuni semua dosa dan kesalahannya. Mereka boleh masuk di dalam rumah Tuhan, rumah Sion yang diteriakin oleh Nabi Yesaya itu. Mereka masuk di dalamnya. Dan keluarga yang hilang didoakan, moga-moga masih didapat dan mereka boleh sembuh dari sakitnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Rasul Paulus tadi menegaskan apa yang dikatakan oleh Pak Nabi Yesaya dengan teman-temannya, juga menegaskan apa yang dikatakan oleh sang guru Yesus itu, bahwa perbuatan-perbuatan kegelapan, yakni hidup di dalam pesta pora dan kemabukan, di dalam percabulan dan hawa nafsu, itu semua hal yang berkaitan dengan waktu kesesakan. Peristiwa-peristiwa yang membuat pikiran dan batin kita sesak. Bukan hanya sesak, terhimpit dan rusak. Coba bayangkan orang yang kehilangan. Kalau kamu nonton YouTube, coba perhatikan sejumlah orang, mungkin keluarga yang sisa, yang lain sudah hilang, ada di atas atap rumahnya, tunggu nasib. Situasi yang sangat mencekam. Peristiwa itu menyesakkan, tetapi kita masih ada harapan, seperti yang nabi-nabi katakan dan seperti yang Yesus bilang. Di situ juga ada harapan, biarpun peristiwa itu amat sangat pahit. Peristiwa itu tidak boleh menghilangkan harapan kita. Tidak boleh membuat kita putus asa dan hilang sama sekali harapan kita. Peristiwa itu harus menghantar kita sampai pada kesadaran hanya Allah yang bisa menyelamatkan, tiada lain. Maka segala yang selama ini didewakan, uang, harta, apapun juga ditinggalkan, karena itu ternyata merusakkan. Ditinggalkan, maka hanya tinggal Allah saja, sumber harapan dan keselamatan. Itu yang Rasul Paulus harap. Maka dia mengatakan,
Kenakanlah Kristus sebagai senjata terang. Dalam situasi yang gelap gulita seperti sekarang, kenakanlah Yesus. Yesus itu ada harapan. Seperti di dalam gelap gulita ada sumbu sedikit yang berkedip-kedip, tapi dia tidak mati. Dia tetap hidup. Ada harapan. Kalau kita datang pada sumbu yang berkedip-kedip, yang menyala itu, ada harapan. Kita akan dituntun berjalan pelan-pelan dengan Tuhan. Kita ada di jalan selamat. Bapak Ibu Saudara-saudari, lilin pertama sudah nyala, lilin nubuat para nabi. Sepanjang pekan ini sampai dengan nanti lilin kedua dinyalakan, kita diminta jangan lupa pesan nabi-nabi dahulu kala bahwa akan datang seorang pembebas, dan rupanya dia sudah sedang ada di sini. Bukan masih jauh, sudah ada. Karena ketika dia datang, banyak peristiwa-peristiwa alam yang mendahuluinya. Dan peristiwa alam kita tahu di Sibolga, di Padang, di Medan. Entah nanti di mana lagi peristiwa lain. Anak manusia sedang datang. Apa yang dikatakan para nabi bukan bohong. Berjaga-jagalah. Mari, terang pada lilin pertama nubuat para nabi itu lambang Roh Kudus. Roh Kudus siap berjalan bersamamu di dalam kegelapan ini. Tuhan menyertaimu di dalam pekan pertama masa Advent. Amin.